Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kalian semua selalu berada dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi motovlog. Welcome back to motovlog. Jadi kali ini tuh saya habis mudik dulu ke kampung halaman, yaitu di Desa Setelah Jambe. Jadi sekalian saya sekarang mau berangkat ke Kuningan, jadi saya bikin video. Nah tapi mohon maaf ya teman-teman kalau saya saat itu perjalanannya agak cepat gitu, karena emang saya juga buru-buru mau ke Kuningan. Di Kuningan itu ada lagi urusan yang emang harus ya saya kerjakan gitu. Nah jadi ini jalan akses desa sebelum menuju ke kota yang saya lewati. Nah teman-teman, ini tuh perbatasan desa saya, yaitu Desa Setelah Jambe dengan di Kecamatan Dharma lebih tepatnya. Nah batu itu yang tadi besar tuh, konon ceritanya tuh kata orang zaman dulu batu itu apa ya, batunya itu semakin hari itu katanya semakin besar. Jadi batu itu ketika emang udah waktunya, udah ya mungkin tanda kutip udah di akhir bumi gitu, nah katanya batu itu akan semakin besar, akan ngehalangin jalan, dan nantinya tuh akan ke kali dan akan nutup sebuah air, maksudnya mata air. Nah dan mungkin mengakibatkan banjir. Itu juga kalau saya nggak salah sih teman-teman, kan saya juga cuma ngedengar dari mulut ke mulut tuh. Kalau buat benar atau enggaknya tuh saya juga wallahu alam gitu. Mungkin juga bisa aja kan, namanya juga cerita leluhur gitu kan, namanya juga kalau orang dulu itu pada sakti-sakti gitu. Nah jadi akses yang saya lewati itu kalau sebelum masuk perkotaan ya seperti ini, pedesaan, bahkan beberapa jalan sebelumnya tuh rusaknya cukup parah gitu. Nah ini tuh udah masuknya Kecamatan Dharma. Jadi Kecamatan Dharma juga cukup luas sih sebenarnya, masuknya tuh cukup luas gitu, karena Kecamatan Dharma itu kesananya udah mulai masuk perkotaan. Jadi ya kalau di sini tuh masuk, ya kalau di sini ya kalau di sini mah masih ya desa lah. Jalannya juga kalau malam tuh sepi ya, makanya kalau saya pulang tuh paling ini juga, kalau saya sih, kalau yang lain tuh ya pada berani gitu, meskipun
kalau malam juga. Tapi kalau saya ya paling berani itu jam 6 lah udah. Kalau udah jam 6 ke sana tuh saya mending pulangnya besok gitu. Aduh, sen kanan belok kiri bagus. nih jadi masih banyak lah, masih banyak hutan-hutan juga, tanjakan sama pudunan juga. Pokoknya mah mantap lah jalannya. Nah, di daerah sini nih yang termasuk rawan longsor gitu. Nah, dulu tuh yang jaganya tuh anak kecil, namun mungkin kasihan kan ya anak kecil juga. Nah, sekarang tuh ganti sama bapak-bapak itu. Jadi bapak-bapak itu suka sampai sore malahan, mungkin sampai maghrib sih. Biasanya kalau saya pulang jam 4 juga dari Kuningan, si bapak itu masih ada. Mudah-mudahan kali ini mikrofon saya nggak bermasalah gitu, biar teman-teman lebih jelas gitu ngedengar suaranya. Pokoknya tuh kalau di sini ya emang jalanannya nanjak terus gitu, hampir dari bawah tuh sampai nanti beberapa meter lagi banyaknya tuh kita tuh dihadapkan dengan tanjakan terus. Tapi kalau kesananya mah nantinya kita dapat malahan banyak ke atas sih, kalau udah ke atasnya banget mah. Karena kan tambah atas tuh kita mulai udah masuk jalur perkotaan, tapi emang butuh beberapa menit lagi sih kalau buat sampai ke daerah perkotaannya mah. Nah, tapi enaknya tuh kalau emang jalan pedesaan kayak gini tuh, meskipun panas kan masih banyak pepohonan gitu, yang menurut saya jadi adem aja gitu ke kitanya. Kan kalau perkotaan tuh ya tahu sendiri lah, kiri kanan itu kan udah ruko-ruko. Kalau enggak ruko ya biasa aja, udah banyak perumahan. Nah kan kalau ini mah kiri kanan tuh masih banyak banget, maksudnya bukan banyak banget ya, emang didasari dengan pepohonan sama dedaunan. Ini tuh anjir, dia nama anjir kadengin meren. Padahal tadi tuh gaya GTA cuy. Mohon maaf ya teman-teman, saya juga bahasanya campur gitu, ada Sundanya, karena suka kelepasan euy. Pokoknya mah daerah sini tuh ya gitu, kita harus banyak ngegas daripada ngerem, karena tanjakan terus jalan. Tapi alhamdulillah juga sih, karena udah pada ditambal juga jalannya, jadi lebih enak gitu sekarang mah. Waktu beberapa bulan ke belakang tuh jalannya masih banyak yang rusak gitu, tapi udah ada lagi yang mulai bolong-bolong juga. Ya karena gitu sih, yang menurut saya kalau emang ada dananya dari pemerintah tuh, kalau bagusnya di hotmix lagi, di aspal lagi, jangan ditambal. Kan kalau ditambal tuh baru beberapa bulan udah ngelupas kayak gitu.
Aduh, ada apa John? Ini John. Astagfirullah, ternyata ada longsor, lagi dibenerin jalannya. Nah gitu, nah kayak gitulah jalannya. Kalau emang nggak cepet dibenerin, ya siap-siap aja harus ngeluarin lebih banyak uang ya, karena di Medan apa sih yang banyak tebing kayak gini tuh rawan banget buat longsor kayak gitu tadi. Padahal udah dari beberapa bulan juga udah ada mulai longsor, tapi nggak tahu sih, maksudnya pemerintahnya tuh emang kurang gacap atau emang belum ada dananya kayak gitu. Jadi saya juga kan nggak tahu, tapi ya itu alhamdulillah udah mulai diperbaiki gitu kan. Kalau nggak cepet-cepet diperbaiki, yang ada malah pastinya tambah rusak aja.